Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trenda Nurbaiti dari kelas 6B. Di sini saya akan sedikit menguraikan tentang penelitian yang telah dibuat dengan judul Peran Teknologi Pendidikan dalam Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 di SMP Negeri 1 Ciamas. Baik, yang pertama ada bab 1, latar belakang. Pelaksanaan pembelajaran daring memberikan tantangan tersendiri bagi pelaku pendidik seperti pendidik ataupun peserta didik, institusi, dan bahkan memberikan tantangan bagi masyarakat luas seperti para orang tua. Dalam pelaksanaannya, pendidik harus mencari cara bagaimana agar tetap bisa menyampaikan materi pembelajaran dan dapat diterima dengan mudah bagi murid. Begitu juga peserta didik yang dituntut agar bisa menyesuaikan diri dalam situasi dan kondisi seperti saat ini. Salah satunya adalah kesiapan mental. Dengan kondisi seperti saat ini, di mana adanya pandemi COVID-19 yang berpengaruh besar terhadap psikologi pembelajaran, berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini akan mengkaji mengenai bagaimana peran teknologi pendidikan dalam pembelajaran, serta dampak dan kendala apa saja yang dihadapi selama masa pandemi COVID-19 ini. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengertian dari teknologi pembelajaran? Yang kedua, bagaimana peran teknologi pendidikan dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di SMPN 1 Ciamas? Yang ketiga, seberapa besar dampak teknologi pendidikan dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di SMPN 1 Ciamas? Dan yang terakhir, seberapa besar kendala yang terjadi pada saat penggunaan teknologi pendidikan dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di SMPN 1 Ciamas? Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Pada bab ini berisi jawaban apa dan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Bagian ini memberikan gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan. Oleh karena itu, pada bab pendahuluan pembahasannya meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab kedua, kerangka teori. Pada bab ini berisi serangkaian sub-sub yang membahas tentang kajian teoritis objek kajian yang dikaji. Adapun rinciannya meliputi pengertian teknologi, dampak teknologi, peran teknologi pendidikan dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19, dampak teknologi pendidikan dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19, dan kendala teknologi pendidikan dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, bab 3, metodologi penelitian. Pada bab ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, adapun rinciannya sebagai berikut. Metode penelitian, sumber data penelitian, teknik penelitian data, dan teknik analisis data. Selanjutnya, di bab 2, kerangka teori. Yang pertama ada pengertian teknologi pendidikan. Pada hakikatnya, teknologi pendidikan mencakup upaya-upaya yang dapat bermanfaat untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien pada setiap individu. Hal ini sejalan dengan definisi teknologi pendidikan terbaru yang dikemukakan oleh The Association of Educational Communication and Technology, the AECT, yaitu teknologi pendidikan dapat didefinisikan sebagai sebuah studi dan praktek etis yang digunakan untuk memfasilitasi berlangsungnya proses pembelajaran dan memperbaiki kinerja melalui penciptaan, penggunaan, pengelolaan proyek, teknologi, dan sumber daya yang tepat. Selanjutnya yang B, peran teknologi pendidikan dalam pembelajaran di masa pandemi COVID. Berdasarkan pengertian yang telah dibahas sebelumnya, teknologi pendidikan memberikan manfaat dalam menunjang keberhasilan pembelajaran.
Peran teknologi pendidikan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, teknologi pendidikan sebagai alat pendukung desain pengetahuan. Yang kedua, teknologi pendidikan sebagai sarana informasi untuk mencari tahu pengetahuan yang mendukung peserta didik. Yang ketiga, teknologi pendidikan sebagai media dalam memfasilitasi peserta didik dalam mengemukakan argumen. Yang keempat, teknologi pendidikan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Yang kelima, teknologi pendidikan sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan pendidikan. Di samping itu, peran teknologi pendidikan menjadi sangat penting dalam proses pembelajaran, terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, dampak teknologi pendidikan dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Berkembangnya teknologi sampai saat ini memberikan warna-warni dalam proses pembelajaran. Di antaranya, dampak teknologi pendidikan dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yaitu yang pertama, terciptanya berbagai platform pembelajaran. Hadirnya platform yang dapat digunakan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman baru pada peserta didik mengenai perkembangan teknologi. Yang kedua, teknologi pendidikan memudahkan peserta didik dalam mencari sumber belajar. Melihat dari media pembelajaran yang digunakan pada saat pandemi ini, peserta didik lebih leluasa dalam mencari sumber belajar. Dan terakhir, yang ketiga, memberikan kemudahan bagi guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Yang keempat, membuat anak lebih kreatif dalam membuat tugas video. Yang D, kedalap menggunakan teknologi pendidikan dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Di antara kendalanya, yakni menggunakan teknologi pendidikan dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, yang pertama, tidak semua siswa memiliki smartphone yang dipakai untuk mengerjakan tugas. Yang kedua, kuota dan sinyal menjadi kendala selanjutnya dalam pembelajaran menggunakan teknologi. Yang ketiga, tidak bisa mengontrol kehadiran setiap anak pada saat jam pembelajaran. Dan keempat, apabila menggunakan internet tidak digunakan dengan baik, kemungkinan terburuk ialah peserta didik dapat mengakses hal-hal yang tidak dibutuhkan ataupun merusak moral. Oleh sebab itu, banyak murid di SMP Negeri 1 Ciamas karena sudah terlalu lama pembelajaran jarak jauh menjadi siswa malas dalam mengerjakan tugas serta menunda-nunda waktu untuk mengumpulkan tugas, terutama pada laki-laki. Bab 3, metodologi penelitian. A. Metode penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai apa adanya. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan secara sistematis. Fakta dan karakteristik objek atau subjek yang teliti secara tepat. Tujuan riset ini untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki sehingga menghasilkan banyak temuan-temuan penting. Sifat penelitian ini ialah kualitatif. Penelitian kualitatif ialah mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini mengungkap fenomena ataupun kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak terwujud, nomor atau angka. Dengan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan fenomenologi, maka dapat diasumsikan bahwa sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif lapangan. Alhamdulillah, sekian penjelasan atau penguraian tentang penelitian yang telah dibuat. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.